warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu untuk mata kuliah Biofisika Material, Ibu Gabriela Sandika, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2330 2090 10 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas review artikel biomaterial pada artikel yang ketiga pada mata kuliah Biofisika Material. Untuk pendahuluannya, artikel yang saya review berjudul Analisis Biokompatibilitas pada Paduan Titanium Akibat Proses Bending. Penelitian ini dipublikasi dalam Proceeding SNTTM 22/2024, volume 22 tahun 2024 dengan doi seperti yang tertera. Penelitian ini membahas tentang pengaruh proses bending terhadap biokompatibilitas paduan titanium Ti6Al4V yang banyak digunakan sebagai material implants medis. Adapun latar belakangnya, material Ti6Al4V merupakan salah satu biomaterial yang paling sering digunakan dalam dunia medis, khususnya untuk implan rekonstruksi tulang seperti kranium masilofasial. Material ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama ada densitas rendah, yang kedua kekuatan tinggi, yang ketiga ketahanan korosi yang baik, serta yang keempat biokompatibilitas tinggi karena adanya lapisan oksida pasif TiO2. Namun dalam praktik klinis, implan sering mengalami proses bending atau pembengkokan untuk menyesuaikan dengan kontur tulang pasien. Proses pembebanan mekanis ini dapat menimbulkan strain pada material dan berpotensi mengganggu stabilitas lapisan oksida pelindungnya. Jika lapisan ini terganggu, maka resiko korosi dan pelepasan ion logam dapat meningkat, yang berpotensi menimbulkan reaksi biologis seperti osteolisis. Adapun untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah menganalisis sistem strain akibat proses bending terhadap laju korosi Ti6Al4V. Dan yang kedua, mengevaluasi dampak pembebanan mekanis terhadap biokompatibilitas melalui uji imersi dalam aturan HBSS. Adapun untuk hipotesisnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah semakin besar strain yang dihasilkan akibat proses bending pada material Ti6Al4V, maka semakin meningkat laju korosi serta potensial pelepasan ion logam akibat terganggunya stabilitas lapisan oksida pelindung. Untuk desain penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah simulasi strain menggunakan software ANSYS. Yang kedua adalah uji 3-point bending sesuai standar ASTM F1264003. Lalu yang ketiga adalah uji imersi dalam larutan HBSS selama 21 hari dan 28 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Serta yang keempat adalah analisis morfologi menggunakan optical microscope dan SEM-EDS. Lalu adapun untuk teknik pengumpulan data yang dikumpulkan meliputi nilai strain hasil simulasi dan uji bending, nilai kekasaran permukaan setelah imersi, observasi morfologi permukaan seperti pitting corrosion, serta analisis unsur menggunakan SEM-EDS. Untuk analisis datanya, analisis dilakukan dengan membandingkan sampel tanpa bending sebagai kelompok kontrol dan juga sampel dengan variasi strain sebesar 0,015806, 0,015916, dan 0,016022. Fokus pada analisis adalah pada perubahan morfologi permukaan, peningkatan kekasaran permukaan, serta indikasi pelepasan ion logam. Untuk hasil penelitiannya, beberapa temuan utama dari penelitian ini ada 5. Yang pertama adalah proses bending meningkatkan laju korosi pada Ti6Al4V. Yang kedua, terjadi pitting corrosion setelah proses imersi dalam HBSS. Yang ketiga, kekasaran permukaan meningkat seiring waktu imersi. Yang keempat, sampel dengan strain tertinggi menunjukkan penumpukan produk korosi paling banyak.
Dan yang kelima, terdapat indikasi pelepasan ion logam yang lebih tinggi pada sampel dengan pembebanan terbesar. Hipotesis ini terbukti karena semakin besar strain, semakin tinggi laju korosi dan potensi pelepasan ion. Adapun kesimpulan bahwa proses bending pada implan Ti6Al4V mempengaruhi stabilitas lapisan oksida pelindungnya. Semakin besar strain yang terjadi, maka semakin tinggi laju korosi dan semakin besar pula potensi pelepasan ion logam. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol deformasi mekanis saat pemasangan implan sangat penting untuk menjaga biokompatibilitas jangka panjang. Setelah itu kita masuk ke evaluasi untuk kontribusi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara pembebanan mekanis dan ketahanan korosi implan titanium, khususnya untuk aplikasi kraniomaxilofasial. Lalu selanjutnya ada keterbatasan. Pengujian hanya dilakukan secara in vitro, tidak dilakukan uji in vivo. Setelah itu pelepasan ion belum dianalisis secara kuantitatif. Saran untuk kelanjutannya harus ada uji in vivo. Analisis kuantitatif pelepasan ion menggunakan metode ICP-OS, pengembangan teknik anodizing untuk meningkatkan ketebalan lapisan oksida. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gabriel Sandika selaku dosen pengampu mata kuliah biofisika material atas bimbingan dan arahannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.